Oke, para kultivator, kita lanjutkan kultivasi kita di Counter Story Volume 2. Yang baru saja gabung, silahkan di-subscribe agar kultivator di channel ini bertambah. Kali ini Mimin tidak berlama-lama openingnya, karena kalian pasti menunggu kelanjutannya. Jadi kita langsung enjoy ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, MC kita, Chen Suo, diajak main judi dengan mempertaruhkan hidupnya dan memilih untuk bermain remi. Mereka telah mulai bermain. Sistem mengambil tindakan dengan menghalau penglihatan mereka untuk melihat menembus kartu dengan mata ronsen. Karena hal itu, pria di sebelah Censu terkejut. Bagaimana bisa? Ini kartu remi biasa. Bagaimana mungkin tidak bisa dilihat? Melihat pria di sebelah Censu ragu untuk mengambil kartunya, Censu berkata, "Kenapa sangat lama? Apakah harus menunggu sampai bunganya layu?" Pria itu kemudian mencabut kartu milik Censu, yang ternyata kartunya telah dirubah oleh sistem. Sistem berkata, denganku di sini, kalian hantu tingkat rendah, bahkan tidak akan bisa berpikir untuk berbuat curang." Di sini baru tahu ternyata ketiga orang tersebut merupakan hantu. Pria hantu itu segera terkejut melihat kartu yang telah diambil dari Chen Suo. Pria hantu itu merasa aneh dan berpikir bahwa Chen Suo tidak menggunakan kartunya. Hal itu dikatakan melalui telepati kepada kedua temannya. Beberapa kali mereka berusaha untuk mengembalikan kartu jelek milik Chen Suo, namun tidak berhasil, dan berpikir bahwa Chen Suo memiliki beberapa trik. Hingga akhirnya Chen Suo memenangkan permainan. Karena penasaran, ketiga hantu itu berniat melanjutkan permainan, karena menilai bahwa Chen Suo hanya beruntung saja kali ini, dan merasa bahwa berikutnya merekalah yang pasti akan menang. Di sini Chen Suo sempat berfoto dengan ketiga hantu itu dan mengirimnya kepada direktur, kemudian segera bergerak menuju tempat Chen Suo dan para hantu itu berada. Kembali ke Chen Suo dan ketiga hantu itu. Beberapa kali mereka telah bermain, namun mereka tetap kalah dari Chen Suo. Hal itu membuat mereka sangat marah, hingga mereka membawa Chen Suo ke alam orang mati untuk mempengaruhi pikiran dan jiwa Chen Suo. Akan tetapi, hal tak terduga dilakukan MC kita yang sakit jiwa. Segala kejadian di masa lalu ketiga hantu itu dirubah oleh Chen Suo, hingga jiwa mereka mendapatkan ketenangan, yang meskipun jiwa mereka telah terkikis karena telah kalah taruhan oleh Chen Suo, dan karena Chen Suo bersemangat untuk kembali melanjutkan permainan dan segera keluar dari alam orang mati. Saat kembali ke kenyataan di depan meja, Chen Suo dan ketiga hantu itu terus bermain. Di sini ketiga hantu itu telah sangat ketakutan, dikarenakan apabila mereka kalah sekali lagi, maka mereka akan habis. Untung saja pasukan polisi pengusir setan segera datang, membuat ketiga hantu itu meminta untuk dibawa karena mereka tidak ingin bermain lagi dengan Chen Suo. Dengan alat pendeteksi yang dibawa oleh kakak lagi, dia berkata kepada direktur bahwa nilai numeriknya menunjukkan bahwa mereka hanyalah roh pengembara. Bukankah mereka itu seharusnya roh jahat? Apa yang terjadi? Ucap direktur. Hantu wanita itu menunjuk Chen Suo dan berkata, "Dialah penyebabnya. Tingkat kultivasi kami kalah darinya." Di sini Chen Suo berkata, "Aduh, apa yang ingin kau lakukan? Kalian saja yang payah, dasar bajingan. Kalian sangat tidak beruntung." Lalu direktur melihat ke arah sana dan melihat wanita yang terikat itu. Apa yang terjadi? Kenapa masih ada Sandra? Setelah membuka ikatan dari wanita itu, kakak lagi berbisik kepada direktur bahwa orang ini terlihat sangat familiar. Sepertinya dia adalah putri yang hilang dari keluarga Taipan Real Estate Wu. Keluarga Wu datang melaporkan kejahatan tersebut pada siang hari, tapi kami belum menjawabnya.
Mendengar laporan itu, direktur berkata, hahaha, lalu kita juga menemukan orang hilang itu. Chensuo, luar biasa. Direktur kemudian mengatakan kepada semuanya untuk bergerak cepat dan menutup tempat itu. Ketiga hantu itu terlihat senang. Syukurlah aku tidak perlu lagi bermain bersama bajingan itu. Petugas, Anda benar-benar orang baik. Mulai sekarang kami pasti tidak akan bermain trik. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Chensuo berkata, lalu aku tidak akan bermain lagi dan sekarang waktunya kembali untuk tidur. Direktur berkata, tunggu sebentar Chensuo, sedang hujan. Aku akan mengirim mobil untuk mengantarmu kembali. Namun Chensuo berkata, tidak perlu. Kotak hitam kecilmu terlalu lambat. Chensuo kemudian melesat bersama harimau putih dan hantu gadis kecil. Kakak lagi berkata, direktur, kenapa hantu perempuan kecil dan jiwa harimau berada di tahap tengah dari hantu yang ganas dan yang lainnya berada di tahap akhir? Mendengar hal itu, direktur terkejut. Apa-apaan ini? Semua orang telah menjadi lebih kuat. Sementara itu, dalam perjalanan, Chensuo bersin-bersin sambil memerintahkan agar hantu harimau itu lebih cepat. Kucing besar, ayo cepat. Beberapa waktu kemudian, Chensuo telah berada di rumah sakit Kinsan. Dia sedang terbaring, sepertinya dia sedang pilek. Ketika ia membuka mata, terlihat sosok menyeramkan yang membawa sebuah suntik yang besar. Chensuo kemudian menendang, ayuan monyet. Ucapnya, jika bukan hari ini, aku akan hidup jika kamu mati. Penuh kebencian, ucap Chensuo yang terlihat sangat geram karena melihat sosok itu. Beberapa suster di sana telah tiba. Chensuo, apa yang terjadi? Kami di sini untuk membantumu, ucap para suster itu. Kalian datang tepat pada waktunya. Bantu aku menahannya, dia ingin menyerangku secara diam-diam, ucap Chensuo sambil menunjuk seseorang di sana, yang merupakan seorang dokter yang bernama Dokter Ayuan. Ia adalah dokter yang merawat Chensuo. Dokter Ayuan berkata, tidak peduli apa yang kau katakan, aku akan tetap memberimu jarum. Para suster di sini kompak mengatakan, oke, serahkan kepada kami. Lalu terlihat para suster itu memegang Chensuo. Kalian, ucap Chensuo terlihat ketakutan. Dokter Ayuan kemudian berkata, aku datang. Ayuan, dasar monyet, jangan mendekat, jangan. Di luar ruangan, Sistem mendengar hal itu. Ia berkata, rasakanlah itu. Beberapa saat kemudian, dan di sana, Dekan Lee melihatnya secara diam-diam. Sekarang kamu baru ingat memberitahuku tentang pelarian Chensuo tadi malam. Bukankah sebaiknya kau menghubungiku sesegera mungkin? Dia kehujanan tadi malam dan masuk angin. Tahukah kau betapa sulitnya aku memberinya suntikan? Ucap Dokter Ayuan kepada Dekan Lee. Direktur Shaw, jangan coba-coba menggunakan alasan iblis untuk membohongiku. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak ingin mendengarkan. Berhentilah membuat alasan, dan jangan bilang kamu sedang dalam perjalanan. Kami tidak menyambutmu di rumah sakit jiwa Kingsan, ucap Dekan Lee kepada direktur. Beberapa saat kemudian, Chensuo telah berada di taman. Ia terlihat duduk dan bergumam, benar saja tidak ada orang baik yang berpakaian putih. Mereka semua membantu ayuan monyet, tapi bukan aku. Lalu tiba-tiba saja di sana, seorang wanita datang. Hei Chensuo, apa yang sedang kau pikirkan? Ucap wanita itu yang ternyata merupakan Sang Yoyo. Sang Yoyo memberikan bingkisan kepada Chensuo. Aduh, apa bola kecil ini untukku? Iya, aku membuat semuanya dengan tanganku sendiri. Chensuo kemudian memakan makanan yang diberikan oleh Sang Yoyo. Wow, baunya enak sekali, rasanya lebih enak dari daging lain yang pernah aku makan. Hehehe, makanlah pelan-pelan, ini semua milikmu. Aku berterima kasih padamu. Setelah meminum air yang kamu berikan padaku terakhir kali, tubuhku pulih secara ajaib. Aku bisa kembali bekerja di Departemen Kepolisian Pengusir Setan berkatmu.
Chensuo, aku benar-benar tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mendengar hal itu, Chensuo berkata, ada apa? Kita kan berteman baik. Mendengar ucapan Chensuo itu, Sang Yoyo bergumam, aku telah mengetahui latar belakang Chensuo. Dia dilahirkan dengan penyakit mental dan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia dibesarkan di rumah sakit jiwa dan pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Aku sangat berharap aku bisa merawatnya di masa depan. Sang Yoyo kemudian berkata, Chensuo, jika kamu menyukainya, aku juga bersedia menjadi milikmu di rumah. Lalu tiba-tiba saja seorang wanita lainnya di sana datang. Ia berteriak ke arah Chensuo, akhirnya aku menemukanmu. Ah, tidak, akhirnya kau ditemukan. Wanita itu kemudian berdiri di hadapan Chensuo. Apakah kamu ingat, kamu menyelamatkan aku tadi malam? Aku datang ke sini secara khusus ingin mengucapkan terima kasih. Ucap wanita itu yang ternyata merupakan wanita yang disekap oleh pria kemudian dibawa sebagai taruhan untuk berjudi. Mengingat hal itu, sistem berkata, kemiripannya 99% tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka memanglah orang yang sama. Chensuo kemudian melihat tangan dari wanita itu yang tidak membawa apapun. Kemudian mengucapkan terima kasih. Dengan wajah jeleknya, Chensuo berkata, "Cih." Sementara itu di depan pintu gerbang, direktur dan seseorang telah berada di sana. Direktur berteriak kepada penjaga, "Kenapa tidak biarkan saja kita masuk? Paman, tolong buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Aku Zhou Aigo, Direktur Departemen Kepolisian dan Pengusir Setan. Aku sudah kesini beberapa kali. Dekan Li adalah teman baikku." Penjaga itu berkata, "Mataku sudah terbuka lebar. Direktur kami secara khusus memberitahu kami untuk mencegah polisi pengusiran setan datang dan mencuri orang dari tempat kami. Kami harus mendaftar dengan ketat saat masuk dan keluar di masa mendatang dan hanya yang mendapatkan stempel persetujuan yang bisa masuk." Mendengar hal itu, direktur sangat geram. Ia berkata, dasar sialan." Kemudian Dekan Li telah tiba di sana dan direktur memanggilnya, "Hei Dekan Li, tolong beritahu penjaga pintu secepatnya dan membiarkan kami masuk." Dekan Li mendekati direktur dan berkata, "Mau masuk ya? Sudahkah kau mendaftar?" "Masuk, masuk, ini dia, kalau tidak percaya, lihatlah," ucapnya sambil menyodorkan selembar kertas. "Apakah punya stempel di sana?" ucap Dekan Li. Direktur berkata, "Tidak. Aku bahkan tidak bisa masuk. Mengapa aku harus meminta stempel?" Dekan Li berkata, "Oh, kamu tidak bisa masuk. Prosesnya harus diikuti dengan ketat." Mendengar hal itu, seseorang di belakang direktur berkata, "Apakah dia sengaja mencoba mempermalukanmu?" Direktur kemudian mengatakan, "Kalau begitu, tidak bisakah kamu memberiku stempel sekarang?" Dekan Li berkata, "Sekarang? Maaf, aku tidak membawanya hari ini." Direktur kemudian berbisik kepada Dekan Li. Ia berkata, "Direktur Li, aku akui bahwa aku telah membawa sedikit masalah ke rumah sakit. Tapi bolehkah aku meminta maaf padamu? Jangan lakukan ini, aku benar-benar punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan." Dekan Li berkata, "Tidak, rumah sakit kami tidak menerimamu." Direktur kemudian melanjutkan, "Apa kau tidak melihat orang itu? Dia adalah orang terkaya di kota Jinhai, Wu Botong, ketua Pengheng Real Estate Chensuo, dan aku menyelamatkan putrinya tadi malam, dan dia datang ke sini khusus untuk berterima kasih kepada Chensuo." Mendengar hal itu, Dekan Li berkata, "Hah, kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Chensuo, aku telah melihatnya tumbuh seperti anakku sendiri. Buka pintunya dengan cepat, dan jangan abaikan dia." Dan Dekan Li memberikan ucapan selamat datang. "Direktur Shou dan saya adalah teman baik," ucap Dekan Li kepada seseorang yang bernama Wu Botong itu.